سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, kami ucapkan kepada saudara tadi yang telah membacakan tilawah yang baik selama tadi. Kemudian acara berikutnya kita akan mulai kajian yang akan dibawakan oleh Ustaz Teten Komaludin. Kepada Ustaz, pada tafadhol masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amsayna wa amsalulillah amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah dengan izin dan qudrahnya pada kesempatan sore ini saya bisa hadir di tengah-tengah ikhwah semua, mengingatkan kami 15 tahun yang silam pernah datang ke tempat ini dan bersilaturahim dengan para pengurus Salman ITB, mungkin zaman senior-senior dulu. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama bermunazarah. Kalau tadi saya dengar di pengumuman ta'aruf dengan kesesatan, berarti kesesatan juga perlu ta'aruf. Setelah ta'aruf apa? Hitbah dengan kesesatan. Apa mau dilanjutkan dengan kawin dengan kesesatan? Nah, ini tentu di sini sudah ada temanya. Bagi yang mungkin ingin kopiannya, insya Allah panitia sudah mengkopi makalah. Fenomena maraknya gerakan sempalan dan aliran sesat di Indonesia. Sulit untuk mencari variasi kata untuk mengganti kata sesat. Kayaknya susah. Walaupun diprotes kanan kiri, kalau bisa jangan pakai sesat dong. Terus apa dong? Ada yang mencoba menerjemahkan sesat itu destruktif. Tapi destruktif itu artinya merusak. Merusak menurut siapa kan gitu. Oleh karena itu, karena tidak ada lain kalimat yang cocok untuk diterjemahkan dari Al-Quran Karim, yakni dolal. Yang dolal itu ya tiada lainnya sesat artinya ya. Soal nanti siapa yang sesat dan apa kriteria karakteristik sesat itu, ini yang kita akan kaji. Next. Baik, ini sekedar perkenalan bahwa tak kenal maka tak sayang katanya, tak sayang maka tak apa ya, tak aruf ya. Baik, lanjut. Begini, kalau kita melihat Al-Quranul Karim itu jelas ya, yang namanya jalan Allah berarti jalan selain Allah ya itu jalan kesesatan. Jadi rumusnya itu sebenarnya sederhana saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hada syirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Jadi kalau kita lihat, Allah itu sudah sangat jelas. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Maka ikutilah satu-satunya jalan yang lurus itu. Jadi bukan kata kita, tapi kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah satu-satunya jalan yang lurus itu. Kemudian ada kata-kata berikutnya, wala tattabi'us subula. Dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalanku yang satu ini. Nah ini. Ketika Rasulullah menerangkan ayat ini, beliau ngambil sepotong kayu, lalu beliau bikin goresan di atas tadi. Hadihi sabilullah, katanya. Ini jalan Allah. Lalu beliau mencoret ke sebelah kanan. Wahadihi sabilus syaitan. Lalu mencoret ke sebelah kiri. Wahadihi sabilus syaitan. Yang ke kanan jalan setan, yang ke kiri jalan setan. Fattabi'uhu, ikutilah satu-satunya jalan yang satu ini, kata Nabi. Baru Nabi membaca ayat. Wa anna hadza syirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us. Setelah membacakan ayat ini, baru Nabi mengatakan, fa inna asdaqal hadits
kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kata-kata ini diungkapkan oleh Nabi setelah membaca ayat tadi. Nah, saudara-saudara, kita kerucutkan dengan persoalan fenomena atau fiqhul waqi, realita yang kita rasakan di depan mata, di sekeliling kita, di tanah air yang kita cintai. Bagaimana tidak bahwa dalam catatan saya di Republika tahun 2014 itu ditemukan ada pertemuan yang cukup eksklusif ya. Dulu kalau tidak salah Pak Menteri Agama maksud saya itu baru-baru mau dilantik jadi menteri. Berkumpullah tokoh-tokoh tertentu dari berbagai macam ideologi yang ada di Indonesia ini. Mulai dari Sunda Wiwitan ya. Tahu Sunda Wiwitan? Apa Sunda Wiwitan? Tahu Sunda? Nah, kalau Sunda Wiwitan ajaran asli orang Sunda. Jadi orang Sunda itu punya ajaran asli orang Sunda. Dulu ramai pernah diributkan. Katanya ajaran orang Sunda asli bukan assalamualaikum kalau ketemu, tapi sampurasun. Nah, itu ajaran asli. Nah, sempat ramai itu ya. Nah, saudara-saudara, hadir pada kesempatan itu ada yang menamakan diri Sunda Wiwitan ya. Ajaran asli agama Sunda. Ada dari kelompok ajaran asli orang Jawa disebut kebatinan atau kejawen ya. Ada yang menamakan diri Majelis Bahai Indonesia. Apa itu Bahai? Dikatakan Islam bukan, Yahudi bukan. Seperti Islam tapi lebih dekat ke Yahudi ya. Ini kalau kita kupas tentang siapa Bahai, perlu waktu 4 jam lagi ya untuk kupas Bahai itu siapa. Nah, itu. Dan itu ada di Indonesia kan gitu. Bahkan mereka meminta untuk dilegalkan menjadi agama resmi gitu. Nah, ini sama Sunda Wiwitan pun meminta untuk dilegalkan jadi agama resmi. Sama dengan kebatinan pun meminta dilegalkan untuk jadi agama resmi. Nah, tentu saja yang lebih duluan ada dan lebih terprogram karena sudah menyatu di kampus, menyatu di masyarakat ya. Nah, ini ada yang menamakan diri para pecinta Ahlul Bait, yang di luar seolah-olah tidak mencintai Ahlul Bait. Kemudian ada yang menamakan diri, memposisikan diri, kami jamaah Ahlul Bait Indonesia. Yang namanya orang Indonesia asal mencintai Ahlul Bait, nah maka layak masuk komunitas itu. Nah, ini ya. Nah, kemudian muncul lagi ada jamaah Ahmadiyah Indonesia, ada gerakan Ahmadiyah Indonesia, beda. Kalau jamaah Ahmadiyah Indonesia disingkat jadi JAI, nah itu pintunya melalui Jakarta awal kemunculannya. Tetapi kalau GAI, Gerakan Ahmadiyah Indonesia, itu melalui Yogyakarta. Sebenarnya itu satu, begitu ya, satu. Lalu muncul lagi apa artinya kelompok-kelompok, lembaga-lembaga riset yang sudah populer di tanah air, tetapi yang sering melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok ini, ya. Nah, karena memang ini sudah menjadi rahasia umum, saya pikir tidak perlu saya menyembunyikannya ya. Kan bebas-bebas aja kan? Karena mereka juga bebas sudah mengiklankan diri dan melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok ini. Ada Ma'arif Institute, ada Wahid Institute, ada yang menamakan diri Gus Durian. Tahu Gus Durian? Mereka yang menamakan diri pendukung pemikirannya Gus Dur, lepas dari lembaga ya. Tetapi
siapapun pecinta pemikiran Gus Dur, nah itu berhimpun di dalam satu jaringan namanya Gus Durian. Ini juga disebut di sini ya. Dan macam-macam lah. Mereka berkumpul dan meminta agar pemerintah memperhatikan nasib mereka. Jadi seolah-olah mereka terdolimi, seolah-olah mereka mustadafin, tertindas. Maka mereka meminta suaka. Waktu itu Pak Menteri, entah itu keceplosan, entah itu memang sengaja, dia menyatakan negara mesti memberi pengakuan secara legal atas keberadaan mereka. Omongan ini kini ditagih oleh mereka, gitu loh. Nah, kini ditagih oleh mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, belum lagi di tengah-tengah kita sudah mulai merapat ke kampus-kampus, ya, ke majelis-majelis kajian, komunitas-komunitas intelektual, baik yang nampak di permukaan ataupun yang melakukan gerakan senyap, ya, dengan penerbitan buku, dengan dialog-dialog, dengan talkshow yang saya amati di lapangan, tidak kurang penerbit sudah ada 20 penerbit kiri, ya. Kelompok kiri yang siap mengibarkan kembalinya si jago merah, ya. Tahu jago merah? Bukan api, ya. Jadi ideologi merah siap untuk menghiasi bumi tercinta kita. Nah, kira-kira ini kita sebagai remaja masjid, sebagai mahasiswa muslim, ridho atau tidak, gitu ya, dengan kenyataan seperti itu. Nah ini. Nah oleh karena itu saudara, next. Jadi kita ini, ketika kita ingin mencoba melakukan satu analisa, ya, mungkin maaf sebentar, supaya tidak kagok boleh sih. Ya. Baik, nah ini tadi sudah ya, landasan teologis kita sudah jelas bahwa kita ini punya ayat, punya hadis begitu. Nanti selebihnya bisa dibaca. Ketika kita ingin membicarakan sesat, tidak sesat, menyimpang, tidak menyimpang, kemarin saya diundang hadir dalam kumpulan para peneliti di Departemen Agama Pusat. Nampaknya Departemen Agama Pusat keberatan dengan istilah sesat, keberatan dengan istilah menyimpang, gitu ya. Lalu setujunya apa? Mereka lebih setuju gerakan bermasalah. Kalau disebut gerakan bermasalah, masyarakat malah jadi bias. Masalah buat lo, nggak masalah buat gue, kan gitu. Jadi masalah itu kan bias. Tapi kalau menggunakan terminologi Quran, terminologi hadis jelas. Menyimpang, tidak menyimpang. Sesat, tidak sesat. Baik. Ini yang sedang digugat. Oleh karena itu Majelis Ulama membuat aturan atau yang disebut dengan pedoman identifikasi aliran sesat, ya. Majelis Ulama Indonesia. Ini satu, mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Dua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Mengingkari otentisitas dan kebenaran Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran yang tidak berdasar kaedah-kaedah tafsir, ya. Nah, kemudian mengingkari hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Menghina, melecehkan dan merendahkan Nabi dan Rasul. Mengingkari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Mengubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Ini
ketetapan majelis ulama kita. Gitu. Setelah ini keluar, baru kita punya pedoman. Karena itu, inilah yang sedang digodok ya, dan dicoba dilaksanakan di masyarakat, bahwa memang tidak mudah untuk melakukan justifikasi terhadap fenomena yang sedang berkembang. Kenapa menjadi sulit? Karena ada banyak macam teori pendekatan orang memandang sebuah persoalan sesat atau tidak sesat. Nah ini bukan hal yang gampang. Ada yang melakukan dengan pendekatan teologis, artinya pendekatan berdasarkan dalil-dalil agama. Menurut Qur'annya begini, menurut hadisnya begini. Kata Qur'an begini, kata Qur'an begitu, kata hadis begini, kata hadis begitu. Kalau kata Qur'an hadis itu salah, ya salah kan gitu. Nah, tapi ada lagi juga yang menggunakan pendekatan historis, pendekatan sejarah. Tapi kan kita ini punya akar budaya, sejarah masa lalu. Masa iya mau dihilangkan begitu saja? Nah, gitu ya. Nah, ada lagi yang seperti itu. Ada lagi yang melakukan pendekatannya sosiologis. Berdasarkan persoalan apa yang terjadi di masyarakat itu, ya harus dilihat latar belakangnya seperti apa kan gitu. Kenapa muncul seperti itu, dimaklumi saja. Nah ini. Ada lagi yang sifatnya pendekatan antropologis ya. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya kesejarahan yang lebih mendalam lagi, seperti apa dari sisi kajian budaya ya. Sehingga mereka menyimpulkan ini bagian dari keragaman budaya, bagian dari kemajemukan, bagian dari kebinekaan. Makanya kemarin Ma'arif Institute meluncurkan buku Fikih Kebinekaan. Ada fikih kebinekaan. Jadi dulu zaman Cak Nur masih ada, muncul fikih lintas agama. Nah sekarang fikih kebinekaan. Sebelum fikih kebinekaan, muncul juga fikih multikultural. Jadi macam-macam. Jadi fikih bisa dibikin oleh manusia ya. Nah ini, tetapi pandangan-pandangan itu, benarkah itu fikih? Nah, ya. Ini apakah yang seperti disebut fikih? Ternyata memang mereka melakukan sebuah kajian dari sisi yang lain, ya, antropologis, pendekatan psikologis, pendekatan filologis ya. Baik. Lalu kita mau memilih yang mana? Kita memilih, jujur, kami sebagai bagian dari Madrasah Ghazul Fikri ya. Baik di lintas ormas ataupun ya di lingkungan para pengkaji yang mencoba untuk konsentrasi di dalam masalah-masalah ini. Dalam konteks aliran sesat, pendekatan teologis merupakan prioritas gitu loh. Jadi bukan nomor ke-10, bukan nomor kesekian. Tapi pendekatan teologis itu adalah pendekatan prioritas. Dan ini diakui para peneliti sebagai pendekatan normatif idealistik. Ini pendekatan yang paling ideal. Teks-teks Kitabullah dan sunnah nabinya merupakan pijakan utama dalam melakukan penilaian salah dan benar atau sesat dan tidak sesatnya sebuah gerakan. Golongan ataupun aliran, sekalipun sebagian para peneliti menganggap bahwa maraknya gerakan semparan Islam itu sebagai fenomena sosial, bukan fenomena doktrin keagamaan. Tentu saja anggapan ini memiliki kelemahan, di mana pendekatan sosial tidak memasuki ranah sesat dan tidak sesat dalam keberagaman. Dalam keberagamaan maksud saya. Ya. Nah ini Antuna juga bisa lacak nanti. Ternyata negeri ini sudah punya aturan. Ada undang-undang penistaan agama, ada undang-undang penodaan agama yang seperti apa? Ketetapan presidennya belum dicabut sejak tahun 1965. Jadi agama dilindungi undang-undang dan hukum positif pun sangat melindungi ajaran agama dari berbagai penodaan. Ini bisa dilacak ya nanti. Demikian pula Fatwa Majelis Ulama tahun 80 juga sudah keluar bahwa
baik itu mengenai penodaan agama ataupun pendangkalan agama atau penyalahgunaan dalil agama. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Pengkajian terhadap masalah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Baik kajian yang meliputi referensi yang cukup, kan itu. Baik dari sumber-sumber primer, artinya buku-buku, panduan-panduan yang digunakan oleh mereka itu apa, nah, itu harus diteliti juga. Atau sifatnya literatur sekunder, komentar terhadap karya-karya di antara gerakan-gerakan yang ada. Karena hampir semuanya, apalagi di era percetakan yang sangat booming, dan di negeri ini tidak ada yang namanya sensor buku, nggak ada. Dari buku 1003 sampai buku 100.000 ada. Dari yang judulnya keras sampai yang lunak banget ada. Dari yang sesat banget sampai yang setengah sesat ada. Gak ada sensor di kita. Di negeri-negeri Muslim yang sudah maju dan ulamanya sudah otoritatif dan mereka memiliki kewenangan untuk melakukan satu pemotongan atau potong kompas terhadap persoalan yang berkembang, mereka punya data buku yang menyebar di lapangan apa? Dikumpulkan dalam sebuah tulisan Al-Kutub Hadzarahul Ulama, buku-buku yang disensor oleh para ulama. Di kita enggak. Apapun muncul diterbitkan, tidak ada badan sensor ya. Nah ini oleh karena itu kita harus mencoba mengerucutkan dulu. Dalam melakukan penelitian memerlukan pembahasan yang memang luas secara referensi dan juga secara penelitian lapangan. Namun paling tidak tumbuh subur gerakan-gerakan yang menyempal. Nah ini, apa arti menyempal? Ada yang tahu menyempal itu apa? Menyempal bukan nyempal bahasa Sunda ya, nyempal. Kalau nyempal itu ada kotoran depan masjid dicempal pakai tisu. Nah, tapi ada benernya juga, ya, nyempal dengan nyempal itu artinya dia memisahkan diri keluar dari keluar dari garis pokok. Nah, yang disebut garis pokok dalam Islam itu apa? Nah ini garis pokok dalam Islam. Untuk kita sederhanakan, ya. Mengimani keesaan Allah. Setuju? Setuju? Nah, yang kedua, meyakini dan mematuhi keseluruhan syariat yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Setuju? Kan gampang kalau setuju kan tinggal ketok palu kan. Meyakini rukun iman yang 6. Nah, dulu ada gagasan rukun iman 6 itu kebanyakan. Tidak ada iman sama takdir. Maka rukun iman jadi 5 dipangkas. Muridnya dia merasa melakukan pengkajian lagi. Ternyata setelah dianalisa rukun iman 5, 6 masih kebanyakan. Cukup 3. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada hari akhir. Ini menjadi satu perdebatan di dunia akademik, ya. Atau benar atau salah, nanti alasannya apa, argumennya apa, yang jelas ini berkembang, ya. Mematuhi rukun Islam yang 5, ya. 4. Mematuhi rukun Islam yang 5. Berkiblat ke Ka'bah. Ayo. Boleh? Katanya kemarin di Bandung apa di Garut ya, ada usulan satu kelompok minta kepada Pak Lurah mohon izinkan kelompok kami mulai saat ini kiblatnya bukan ke Ka'bah tapi ke arah timur, mengikuti terbitnya matahari.
Ya, ada model-model seperti itu. Berarti kalau begitu menyimpang tidak, menyempal tidak, menyempal. Berkiblat ke Ka'bah, nah ini pokok. Menerima ketentuan halal dan haram yang ditetapkan konsensus umat Islam atau yang disebut dengan ijma, mengikat persaudaraan sesama muslim. Nah ini 7 pokok yang disebut garis pokok. Sampai di situ ada pertanyaan? Kita lanjutkan sampai jam berapa ini? Berapa menit lagi? 20 menit. Baik. Mengapa sebuah aliran dapat muncul? Salah satu sebab kemunculannya diyakini oleh sebagian kalangan sebagai antisipasi dari sebuah kerusakan yang dilihat. Ada yang mengatakan kita ini nggak punya pemimpin, makanya perlu imam. Lalu sekelompok orang menyatakan imam kaum muslimin sudah muncul, ada di tengah-tengah kelompok. Siapa yang belum bertaat kepada imamnya, berarti dia masih jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan jahiliyah, kafirlah dia. Mulailah mengkafir-kafirkan orang. Gitu. Jadi ini sebenarnya awalnya ya seperti itu. Kalau sudah saling mengkafirkan, maka nanti akan melahirkan. Fikih-fikihnya pun berubah. Bolehkah berimam, bermakmum kepada imam yang bukan kelompoknya? Tuh, mulai. Gitu. Atau harus diulangi sholatnya. Itu berubah semuanya, jadi rubah semua. Nah ini, maka ini bisa dilihat dalam metode riset Islami yang ditulis oleh Abdul Halim Mahmud. Beliau adalah rektor Al-Azhar. Jadi lahirnya gerakan-gerakan ini tidak lepas dari penyebab pokoknya apa, dilatar belakangi dengan apa, ketidakpuasan apa. Nah dulu di Jogja pernah ada penelitian kecil-kecilan, boleh setuju boleh tidak, boleh protes, boleh. Dulu ya tahun 90-an, seorang Dr. Simuh namanya dari Kalijaga, sekarang sudah profesor kalau nggak salah. Dalam konteks Indonesia kata dia, ada 3 gerakan protes yang dijadikan rujukan masyarakat dulu. 1 tipe Khawarij, 2 tipe Syiah, dan 3 tipe Sufi. Ini boleh setuju boleh tidak. Dalam perkembangan berikutnya muncul lagi kemungkaran berpikir ya, yang lebih disemarakan dengan paham pengagungan terhadap akal. Bukan tidak menghargai akal. Akal jelas harus dihargai. Karena akallah manusia menjadi mulia. Tapi ketika akal dituhankan, maka apa yang terjadi? Aklaniyah, kelompok pemuja akal atau yang disebut dengan rasionalisme yang melahirkan paham-paham turunannya. Materialisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, relativisme, nihilisme, nativisme, diabolisme, multikulturalisme dan lainnya. Jadi banyak sekali variannya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, rasionalisme, rasio artinya akal di atas segala-galanya. Saya tanya, alam kubur ada enggak? Alam kubur ada enggak? Yakin? Emang pernah dikubur? Kenapa percaya ada alam kubur? Kenapa percaya ada alam kubur? Karena iman terhadap ayat, karena iman terhadap hadis Nabi. Walaupun belum membuktikannya, kekeh mau membuktikan harus diapain? Pokoknya saya baru percaya kalau sudah benar-benar ketemu dengan malaikat munkar nakir. Nah berarti harus diapain dulu? Dikubur dulu. Nah ini kan persoalan gitu, ya. Dulu Buya Hamka pernah diprotes oleh mahasiswanya. Buya Hamka kata anak mahasiswanya, Buya, ajaran agama tidak banyak yang tidak masuk akal. Contoh kecilnya aja, orang batal wudhu. Orang batal wudhu menurut agama harus wudhu lagi.
Padahal keluar angin dari mana? Keluar angin dari mulut, dari muka, dari bawah? Dari bawah. Kenapa yang diusap? Muka. Kata anak mahasiswa ini, ajaran agama sungguh tidak masuk akal. Maka anak muda itu dipanggil sama Buya Hamka. Kemari kau bilang tadi agama banyak yang tidak masuk akal. Ya betul, agama banyak yang tidak masuk akal. Contohnya, orang batal wudhu harus wudhu lagi, bukan harus membasuh tempat keluar angin itu. Maka Buya tidak menjawab dengan dalil karena dia tidak percaya dengan dalil agama. Oleh Buya, kaki anak itu diinjak dengan sekeras-kerasnya sampai menjerit kesakitan. Au, Buya, kenapa Buya menginjak jari kaki saya? Jawab Buya sederhana. Wahai adek, yang menginjak kan jari kakimu, bukan mulutmu. Paham? Paham maksud Buya Hamka? Artinya tidak semua agama harus dipaksa harus masuk akal. Kalau dipaksa harus masuk akal, kita tidak percaya Nabi Muhammad diisrokan, dimi'rajkan ke langit dunia, subuh sudah ada di darat. Mana mungkin bisa dipercaya? Akal kita nggak nyampe. Nah, berbeda dengan iman. Karena iman, maka para ulama menyimpulkan adabul khawdi fil masailil i'tiqadiyah alatil aqlu la mahlalaha. Dalam urusan akidah, akal gak bisa menjangkau. Maka kita beriman terhadap ayat, beriman terhadap sunnah. Muncul paham relativisme. Relativisme kebenaran, ya, gitu. Nativisme, kembali ke alam. Zaman baheula, nenek moyang. Ya. Sinkretisme, terjadinya pencampuran. Mana agama, mana budaya. Nah ini. Nihilisme, sifat netral, tidak ada keberpihakan. Gitu ya. Materialisme. Nah ini. Apakah Tuhan ada? Ada. Mana wujudnya Tuhan ada? Kan begitu. Kami akan percaya Tuhan ada kalau wujudnya ada. Nah ini termasuk materialisme. Mematerikan Tuhan. Ini. Hedonisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, diabolisme, multikulturalisme, kata Syekh Jibril, itu berujung pada ateisme. Pengingkaran terhadap pencipta, yakni Allah Azza wa Jalla, baik yang bersifat total, mulhidah, ataupun yang bersifat parsial, ghair mulhidah. Bedanya apa? Ada yang mengingkari Tuhan total, pokoknya saya tidak percaya Tuhan. Ada yang percaya Tuhan ada, tetapi Tuhan tidak berfungsi. Nah ini ghair mulhidah. Maka wajar saudara, waktu dulu rame di barat tuduhan bahwa Tuhan itu sudah tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena Tuhan sudah mulai sepuh, Tuhan sudah mulai tua, Tuhan sudah mulai sakit-sakitan. Jadi kayak manusia encok gitu ya, vertigo. Nah, Tuhan sudah mulai renta, jadi sudah tidak berlaku lagi. God is dead, Tuhan sudah mati. Nah, kita masih ingat dulu peristiwa di Bandung, kan? Di Bandung, kota kembang itu. Selamat datang di area bebas Tuhan, masih ingat? Nah, terjadi di Semarang, di spanduk depan kampus tertentu ditulis Tuhan sudah membusuk. Jadi kalau di barat Tuhan sudah mati, di sini bukan lagi mati, membusuk. Dasar mana mati dengan membusuk? Mati belum tentu membusuk ya, tapi membusuk sudah pasti mati. Ini lebih dasar. Nah, ini ada gejala apa ini? Ya. Nah ini. Oleh karena itu dalam menyikapi realita, kita lihat dalam realitanya ada realita yang terjadi dalam masyarakat, maraknya kelompok-kelompok yang menerapkan doktrin dan ajaran masing-masing dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Kita tidak menyebut nama, tapi garis besar secara ideologis. Ya.
Munculnya gerakan yang hanya memfokuskan kepada perbaikan moral dan tidak peduli dengan yang lain, seperti banyak dilakukan kelompok-kelompok suluk, sufi. Ya, sekarang dimodifikasi. Sekarang sufinya beda Pak, sufinya berdasi katanya. Sufi berdasi, sufi perkotaan. Oke, terlepas dari perdebatan itu, ya, berarti kita harus mendiskusikan apa itu sufi. Kita sudah menyiapkan makalah tentang sufi 18 halaman. Entah kapan dikajinya nanti. Munculnya gerakan yang memutuskan seseorang. Sebagai harapan akan datangnya seorang ratu adil, Mesias, Mahdi, yang ditunggu-tunggu untuk merubah moral umat secara radikal, secara total. Nah, ini muncul dulu lembaga kerasulan, Isa Bugis, kelompok Ahmad Mossadegh dengan Al-Qiyadah, Al-Islamiyahnya. Lalu ada komunitas Eden. Eden itu dari Al-Quran diambil. Jannatu adnin tajri tahtahal anhar. Surga Eden. Kenapa kelompok ini menamakan surga Eden? Karena merasa dia kerajaan surga, di mana Ibu Lia Aminuddin mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril yang dia sebut Habibul Huda, di mana di Megamendung Bogor. Jadi dia ibaratkan Megamendung itu dua hero-nya. Di situ ada villa namanya Villa Anul. Ya, saya sudah ke rumahnya. Di depan rumahnya ada mata air yang sengaja dibikin, katanya itu air keberkahan. Tapi tak lama kemudian, karena ajaran Buddha ini diprotes masyarakat, diprotes umat Islam, keluar Majelis Ulama mengeluarkan fatwanya. Fatwa tentang Lia Aminuddin menyimpang, sesat dan menyesatkan umat. Seminggu kemudian, delegasi Bulia kirim surat ke Majelis Ulama. Apa suratnya isinya? Fatwa Majelis Ulama dibantah malaikat Jibril. Ayo, Mbak mau pilih fatwa Majelis Ulama atau pilih malaikat Jibril? Buatan mana? Ya kalah Majelis Ulama sama malaikat Jibril. Jadi begitu dia sangat dekatnya dengan malaikat Jibril. Anak buahnya kirimkan buku-buku kepada saya ke rumah. Tolong dibaca. Jangan mengkritik dulu, baca dulu. Barangkali ada yang belum paham begitu. Lalu kawan-kawan berkumpul, kita panggil bulianya, kita dialog terbuka dengan bulianya. Oke, dia setuju. Dia menyiapkan diri untuk datang, dialog terbuka. Sejam sebelum dialog terbuka, utusan Bulia Aminuddin datang bawa surat lagi. Pas dibaca suratnya, mohon maaf diskusi tidak bisa dilanjutkan karena malaikat Jibril tidak mengizinkan. Hebatnya. Nah ini, jadi tidak ada orang yang Nabi saja ada begitu. Oleh karena itu sangat wajar kalau Bulia tiba-tiba mengaku saya sudah tidak lagi jadi Imam Mahdi, karena Imam Mahdi sudah saya serahkan ke anak buah saya yang bernama Abdurrahman, kata dia. Siapa Abdurrahman? Mahasiswa tingkat akhir jurusan Akidah Filsafat yang dinobatkan sebagai Imam Mahdi. Padahal Bulia punya anak laki-laki satu. Supaya tidak nyirik, maka anaknya langsung dinobatkan sebagai titisan Nabi Isa. Yang bingung suaminya. Kurang apa suaminya? Dia doktor di bidang elektro di Universitas Indonesia. Pak Aminuddin bingung melihat sikap istrinya, kok tiba-tiba jadi Mahdi. Tak lama kemudian, setelah Imam Mahdi diserahkan kepada anak buahnya, titisan Nabi Isa diserahkan kepada anaknya sendiri, Pak Aminuddin bingung, posisi saya sebagai apa? Kenapa dia bertanya? Karena Bu Lia mengangkat dirinya, saya sekarang bukan Imam Mahdi lagi, tetapi istri malaikat Jibril. Pertanyaannya, malaikat Jibril naksir Bu Lia di mana? Apakah lagi jalan-jalan di mall? Apakah di majelis taklim? Tidak jelas.
dipanggil tidak datang. Akhirnya kumpulan masyarakat muslim yang tergabung dalam ormas Islam menggerebek rumah mulia, dipanggil paksa. Akhirnya ya dijemput juga sama Polres Jakarta Pusat waktu itu. Rame di media, ya. Koran terbit waktu itu masih ada, rame di media, di televisi juga rame. Ditulis di halaman muka koran, istri malaikat Jibril ditangkap Polres Jakarta Pusat. Umat makin bingung lagi. Nah, jadi saudara, ini satu kasus, belum kasus-kasus yang lain. Jadi mulia ini asli Makassar, dari ujung Panda. Ngaku Imam Mahdi. Sementara menurut hadis yang sahih, Imam Mahdi itu laki-laki, kalaupun diyakini nanti ada di hari kiamat. Namanya Muhammad, seperti namaku, kata Nabi Muhammad. Nama bapaknya seperti nama bapakku, Bani Abdullah. Dia turunan Quraisy. Gitu. Dia wanita, bukan turunan Quraisy, tapi orang ujung Padang. Tinggalnya bukan di Ka'bah, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Tinggalnya di Kemayoran Senen. Jadi tertolak semua. Nah ini, model-model seperti ini. Demikian pula apa yang terjadi dengan Ahmad Bersadeh, ya. Munculnya gerakan-gerakan skeptis, frustasi yang tidak mempedulikan masyarakat, mengasihkan diri demi kesucian diri dan kelompoknya dengan cara ujlah. Gerakan semacam ini banyak dilakukan oleh kelompok yang menyatakan diri aliran Thariqah. Nah, nanti supaya tidak salah paham, Thariqah yang seperti apa? Nah, gitu. Munculnya gerakan yang mengajarkan tenaga dalam dan kuasa batin serta pemanfaatan tenaga gaib. Hal ini banyak ditemukan pada berbagai aliran bela diri dan praktek paranormal. Kasus yang terakhir adalah kemarin Kanjeng Dimas yang mampu menggandakan dan mengadakan uang dengan zikir yang terkenalnya. Zikir apa namanya? Ada yang tahu? Zikir fulus. Jadi dibikin ada fikihnya, zikir fulus. Zikir menghitung uang. Syaratnya harus gak pakai baju, sambil sholawatan. Nah, Kanjeng mengeluarin dari jubahnya uang. Nah, dihitung sama anak buahnya sambil sholawatan. Sholawat apakah itu? Sholawat fulus katanya. Jadi kan ada-ada ya. Baik. Tapi anehnya saudara, kenapa dapat dukungan dari seorang profesor? Nah, ini lebih hebat lagi. Dunia eksak harus kalah. Dunia ilmu pasti harus kalah dengan dunia yang tidak jelas. Bayangkan. Walaupun dalam Islam memang ada, tidak segalanya sesuatu harus rasional, seperti bagaimana alam kubur, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala alam qalbin basar, tetapi ada dalil. Nah, tapi kalau ini tidak. Kalau kasus Kiai Kanjeng itu tidak. Saya sudah tuliskan di dalam tulisan saya, robohnya rasionalisme. Kritik terhadap Profesor Dr. Marwah Daud. Ya. Mengobral istilah ulil amri. Nah, ini juga tak kalah pentingnya. Mengobral istilah ulil amri, mengobral hadis-hadis jamaah, menafsirkan dengan pengertian sempit, ya. Maka muncul buku menunda beat, merugikan diri sendiri dan keluarga. Ini buku yang lahir tahun 70-an, bayangkan. Mengeliminir siapapun kelompoknya yang belum menyatakan sumpah setia kepada pemimpin. Ini, ya. Kemudian menjamurnya imam-imam misterius. Nah, ini, menjamurnya imam-imam misterius. Saya tidak tahu. Ini kasus justru ini diambil dulu di lingkungan Bandung dulu. Termasuk kampus yang kita cintai ini. Ya, ini dipetik dari kasus tahun 90-an. Menjamurnya imam-imam misterius dengan menawarkan khilafah baiat jamaah yang sulit dipertanggungjawabkan.
Jadi pemimpinnya siapa, baiatnya seperti apa, kepada siapa, harus bagaimana. Lalu mereka mengatakan, masuklah dulu, baru nanti dikasih tahu. Dengan cara apa? Diikat mata kepala, lalu dibawa ke sebuah tempat, lalu terjadi doktrin, harus mengakui imamah. Imamahnya tidak jelas siapa. Nah ini, saya sudah tuliskan dalam buku, kurang lebih 300 halaman. Memahami jamaah, imamah, dan imarah. Jadi seperti apa fikul jamaah? Harus jelas. Islam mengajarkan ada kepemimpinan, ada imamah, ada imarah, ada jamaah, ada daulah. Seperti apa siasat? Islam mengajarkan, tapi harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak serampangan. Ya. Nah ini. Dan yang terakhir, mengentalnya kaum rasionalisme tadi, yang mengusung paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme, sebagaimana telah dijelaskan. Merajalelanya budaya saling mengkafirkan sesama muslim di antara individu dan golongan umat Islam. Nah ini bukan hanya terjadi di kita, tetapi di Mesir pun terjadi. Menganggap masjid-masjid kaum muslimin tidak sah dipakai sholat, kecuali 3 masjid saja yang sah dipakai sholat. Karena hanya 3 masjid yang sah dipakai sholat, berarti sholat Jumat tidak wajib. Karena sholat Jumat hanya bisa ditegakkan di 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Waduh, Masjid Salman nggak masuk. Nah, jadi kan ini. Jadi tingkat khawarijnya lebih tinggi lagi. Ini di Mesir terjadi. Ya, di Mesir terjadi. Semakin mapannya gerakan kebatinan tadi udah ya, yang melahirkan paham mistik animistik dan mengembalikan manusia pada kejujuran dan alam perasaan. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Nah, Nabi pernah ditanya, kalau dunia sudah seperti itu, ya, dunia terbalik. Kalau sekarang dunia terbalik itu apa? Bukan akun sama Indo ya. Dunia terbalik. Dunia terbalik artinya bila dunia sudah tidak lagi memperhatikan konsepsi ajaran yang benar, kami harus bagaimana? Nah, ini para sahabat bertanya. Jawaban Nabi waktu itu ya kembali kepada kitab Allah katanya. Karena di dalam kitab Allah itu diceritakan bagaimana umat masa lalu, bagaimana umat ini, dan bagaimana umat masa datang. Gitu. Tapi ini masih umum juga. Bagaimana orang bisa memahaminya? Jadi perlu ada tafsiran yang lebih mengena, yang lebih membumi, yang lebih bisa ditangkap oleh umat. Ya. Jadi yang seperti apa? Gitu. Baik, terakhir ya. Karena itu sangat wajar bila Nabi mengatakan nanti kalian akan menjumpai kaum, menjumpai umat. Hampir rata-rata menyatakan diri kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi. Tetapi kenyataannya mereka menyampingkan kitab Allah dan sunnah Nabi itu dan mencampakkan ke belakang mereka. Sehingga Quran hadis, Quran sunnah hanya menjadi simbol kebanggaan. Bagaimana kalau dunianya sudah seperti itu? Kata Nabi, alaikum bil ilmi, pokoknya jangan keluar dari koridor ilmu. Terus menuntut ilmu agama, wa iyyakum wattabattu wa iyyakum bil ta'ammum. Jauhi sikap berlebihan, berdalam-dalam dalam urusan yang tidak perlu. Wa alaikum bil atiqi, dan wajib bagi kalian berpegang kepada pedoman lama. Nah, oleh karena itu, maka dengan pembahasan singkat ini, ya saya secara pribadi sangat berharap ini dikembangkan terus, dikaji terus, nah, dibantu bagaimana mencerahkan umat agar umat tetap berada di dalam koridor agamanya yang benar. Adapun hal-hal yang terjadi perbedaan sesama kita atau sesama mereka, nah ini kan bisa dipertanggungjawabkan melalui hujah-hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama hujah itu benar,
Kenapa tidak kan gitu. Nah, tetapi kalau itu memang menyimpang, maka kita harus bisa membedakan mana yang namanya ikhtilaf, perbedaan, mana yang namanya penyimpangan. Ini harus diluruskan. Oleh karena itu, itulah yang dapat saya sampaikan, walaupun mungkin tidak sepenuhnya bisa ditangkap. Mudah-mudahan dalam sesi berikutnya kita bisa berdialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah mendengarkan sedikit pemaparan dari Pak Ustadz. Mungkin untuk mempertajam pemahaman kita terkait tema pada kesempatan kali ini, pada ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Untuk akhwat yang mau bertanya melalui secari kertas bisa dioper ke depan dan nanti akan diambil oleh panitia. Maka silakan yang ingin bertanya. Silakan kepada teman-teman sekalian yang ingin mau bertanya. Sedikit dari saya, Ustaz. Gini, Ustaz, ketika kita lihat fenomena sekarang itu, Ustaz, ini Islam dan segala macam, dan semua berlabel bahwa kita masih sama-sama Islam, Ustaz. Sebenarnya bekal apa sih gitu, Ustaz, yang mesti dimiliki oleh setiap muslim gitu, Ustaz, supaya kita bisa tahu, Ustaz, mana yang lurus, mana yang enggak. Dan mungkin tambah juga, Ustaz, ada nggak sih, Ustaz, dari MUI itu dalam ini, Ustaz, aliran yang bisa kita tinggalkan gitu, Ustaz? Baik. Terima kasih. Ya, ini Pak Moderator sekaligus penanya ya. Ini maksudnya memancing sebenarnya. Jadi memang bagaimana, kiat apa? Saya merujuk pada para senior kita. Kita punya senior di sini, terutama di Salman. Ada Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, orang tua kita. Beliau sangat kaya pengalaman. Kemudian ada Dr. Imaduddin Abdul Rahim, dan itu orang sini juga kan gitu. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain saya pikir. Ini melakukan pembentengan yang sangat luar biasa, seperti yang diamanahkan oleh Dr. Muhammad Natsir waktu beliau masih ada. Kata Pak Natsir, benteng umat itu hanya 3. Yang pertama, masjid. Yang kedua, kampus. Yang ketiga, pesantren. Itu benteng umat, kata Pak Natsir. Kalau 3 benteng umat itu masih tegar, masih ada aktivisnya, insya Allah umat tidak akan kebobolan. Ya, umat akan tetap terkawal akidahnya, terkawal ajaran agamanya. Tapi kalau 3 ini jebol, jangankan 3 jebol, salah satunya jebol, umat sudah tidak ada sandarannya. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Yang pertama, masjid. Yang namanya masjid, semua orang lapisan ada di masjid. Dari aki-aki sampai cucunya aki-aki ada. Maka pelajaran yang harus disampaikan oleh para penyampai ajaran harus sesuai dengan audiennya. Ada masjid kampus, ada masjid masyarakat umum, ada masjid komplek, ada masjid kaum buruh. Maka tugas jadi tambah. Bagaimana membuat silabus masjid, termasuk mengenalkan ajaran-ajaran itu. Apakah masuk ke akidah, apakah masuk ke manhaj pemikiran, apakah memang harus ada studi pemikiran khusus tentang al-adyan wal firaq. Ya qadarullah,
saya dapat amanah mengampu materi kuliah Al-Adyan wal Firoq, Dirasatul Adyan wal Firoq, kajian mengenai agama-agama dan sekte-sekte. Nah ini kalau ditanya kiat, tentu kita harus mengambil pengalaman dari para ulama terdahulu. Ada ratusan kitab yang menjelaskan tentang aliran-aliran, baik aliran klasik ya, ataupun aliran modern. Yang namanya aliran, selama manusia itu hidup dan punya kreasi, maka dia akan melahirkan aliran-aliran baru. Gitu. Yang satu mati, ribuan aliran akan muncul. Makanya bingung kalau memaknai hadis Nabi, kalau semuanya mengatasnamakan Islam. Nah ini lebih repotnya mengatasnamakan Islamnya. Padahal Nabinya sendiri sudah mengingatkan, satab tariku ummati ala talatin wa sakina millah kulluhum finnar illa wahidah. Kan gitu. Semuanya binasa, yang selamat cuma satu. Yang selamat itu yang mana? Nah, Nabi menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja, dia termasuk selamat. Kalau mengikuti aku, mengikuti jejak langkah para sahabat. Berarti mengikuti Allah, mengikuti Rasul, mengikuti jejak langkah sahabat Nabi, dan yang mengikuti generasi mereka sepanjang kiamat. Lalu ketika berpikiran, sekarang lagi rame di dunia akademik itu apa yang disebut dengan tafsir hermeneutik. Ya, bagi para penggiat tafsir mungkin mengenal nama itu. Dan orang merasa puas kalau sudah belajar tafsir hermeneutik. Walaupun hermeneutik itu apa? Diambil dari kata Hermes. Hermes adalah dewa Yunani sebagai penyampai berita. Maka pendekatan teologi Injil, pendekatan teologi Alkitab itu banyak menggunakan pendekatan hermeneutik karena diambil dari sang penyampai dewa, penyampai pesan, yakni Hermes. Maka ini menjadi sebuah disiplin ilmu dalam tafsir, tafsir Hermes, tafsir hermeneutik. Di gereja seminari, para calon penginjil itu ditatar pakai hermeneutik, wajib bahkan ya, menguasai teori tafsir hermeneutik. Gak masalah, silahkan saja. Tetapi ketika itu dipakai menafsirkan Quran, Qurannya jadi sesat. Pemahaman terhadap Qurannya jadi sesat. Begitu. Maka muncul buku judulnya Al-Quran dalam Tafsir Bible. Al-Quran dalam Tafsir Bible. Bayangkan, Al-Quran menurut tafsir Bible. Kalau yang dimaksud Al-Quran dalam tafsir atau dalam pandangan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, kalau memang ada Taurat dan Injilnya yang dulu, yang diajarkan Nabi Isa dan Musa. Tapi kalau yang dimaksud adalah Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus, bagaimana bisa dipaksakan itu tafsiran terhadap untuk menafsirkan Al-Quran? Maka sekarang semua orang bebas menafsirkan. Nah, kan gitu. Wah, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Nah, jadi bagaimana kiatnya ya? Kita harus mengambil pengalaman dari masa lalu juga. Para ulama menuliskan di dalam kitab-kitab tersendiri. Kalau kita ingin mengkaji lebih dalam, kita bisa mengkaji kitab Al-Imam Abu Thahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Kemudian ada Imam Ibnu Hazm dari Andalus, dari Spanyol. Dia ngarang kitab Al-Milal, Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wa Nihal. Itu tentang ratusan aliran-aliran masa lalu. Jadi aliran yang berkembang sekarang itu kan mengikuti aliran yang dulu. Gitu. Kalau dicari sekarang di mana cabang Hawarid? Nggak ada. Di mana cabang Mu'tazilah? Nggak bakal ketemu. Di mana cabang Sufi? Nggak ada. Sekarang ini ideologi tetap jalan, baju berubah. Ya, baju jangan berubah, tapi ideologinya tidak keluar dari
ideologi aslinya ya. Mengkajinya itu harus merujuk pada pandangan-pandangan ulama yang muktabar. Artinya ulama-ulama yang diakui yang sudah menuliskan di dalam kitab-kitab. Nah, apakah majelis ulama punya apa tidak? Ada majelis ulama justru juga, silahkan dicari dan sudah diterbitkan. Kalau nggak salah oleh penerbit Air Langga. Ada buku cukup tebal, lebih dari 800 halaman. Ya. Judulnya Kumpulan Fatwa Majelis Ulama dari tahun 75 sampai tahun 90 apa ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, di situ juga ada bab aliran-aliran. Walaupun sebenarnya di Majelis Ulama pun ada yang kencang dalam memfatwakan, ada yang setengah kencang, nah gitu ya. Ada yang kurang kencang. Mengingat apa? Mengingat kondisi yang ada, yang kadang-kadang. Nah inilah kalau di kita ini fatwa Majelis Ulama keluar hari ini, besoknya sudah ada yang bantah. Ya. Nah ini negeri yang memang luar biasa. Majelis Ulama mengeluarkan fatwa hari ini, besoknya sudah ada yang bantah. Majelis Ulama mengeluarkan fatwa di Palembang tentang haramnya pemahaman sekularisme, pluralisme, dan liberalisme terhadap agama. Beberapa bulan kemudian muncul 2 buku mengkritik Majelis Ulama. Judulnya Membendung Despotisme Fatwa Majelis Ulama. Tuh. Muncul lagi buku Kala Agama Tak Lagi Merdeka. Mereka mengatakan bahwa kenapa kita harus dijajah oleh agama? Kenapa kita harus dijajah oleh fatwa? Kan gitu. Bukankah kita diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa akal? Dan akal bisa menentukan segalanya. Tuh. Jadi ini adalah kemungkaran berpikir, saudara. Nah, makanya kapan-kapan kita akan mencoba bagaimana, kenapa bisa terjadi kemungkaran berpikir? Apa sebabnya? Nah, ini ditulis di dalam salah satu buku yang ditulis oleh ulama klasik, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Ighathatul Lahfan, sudah diterjemahkan, silakan cari toko buku. Di situ dikatakan, pandangan yang salah atau pandangan yang sesat atau yang keliru minimal itu terlahir dari fikrah, ya, pemikiran yang keliru pula. Pemikiran yang keliru itu dikarenakan karena akal yang rusak, dan akal yang rusak disebabkan karena tidak mau tunduk kepada wahyu. Maka dia menyimpulkan ciri akal rusak adalah tidak mau mengimani wahyu. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Para filosof barat mengakui, ya, Henry Robertson mengatakan memang benar kata Henry Robertson. Mengapa tidak? Bahwa manusia diberikan anugerah oleh Tuhan memiliki untuk memisahkan mana benar, mana salah. Jadi memilih mana benar, mana salah itu sudah menjadi fitrah manusia, kata Henry Robertson. Maka kata dia, tidak ada manusia manapun di muka bumi ini sebenarnya yang tidak memiliki kecenderungan untuk beragama. Semuanya punya keinginan untuk beragama. Cuma ada yang karena lingkungan, ada yang mungkin tidak siap dengan pengaruh luar, sehingga nilai-nilai fitrahnya tidak bisa dibangun. Ini menurut Henry Robertson. Ya. Terkadang ateis berkaitan dengan filsafat. Seolah-olah salah satu penyebab seseorang menjadi ateis adalah karena mempelajari filsafat. Ini perdebatan lama. Al-Ghazali pernah malang melintang hidup dalam dunia filsafat. Lalu dia menyusun kitab Maqasidul Falasifah. Ketika dia merasa ada kejanggalan, ketika dia membandingkan dengan keimanan yang harus dia pertahankan
Di sisi lain dia membuka keran akal sebebas-bebasnya, tapi di sisi lain dia harus menjaga imannya. Jadi tarik menarik yang sangat luar biasa. Lalu lahirlah pandangan-pandangan dia untuk mengkritik filsafat tanpa mengharapkan mempelajari filsafat. Namanya Tahafut al-Falasifah. Itu bukunya Al-Ghazali. Setelah dia menyusun kitab Tahafut al-Falasifah, akhirnya dia pun masuk dalam ring yang lain, yakni ring skeptisme, yang pada ujungnya dia menjadi seorang tasawuf. Nah, dia malah melintang dalam dunia tasawuf, bahwa menurut kepercayaan, menurut keyakinannya semua harus dikembalikan kepada kebersihan jiwa. Maka dia mulailah merubah cara berpikirnya, mulai dari bagaimana membersihkan jiwa. Namun beliau belum sempat, belum sempat menarik pandangan-pandangan yang dianggap kelirunya. Seiring dengan usianya yang terus bertambah, lalu meninggal. Baru di zaman berikutnya muncul periode Ibnu Taimiyah, periode Ibnu Qayyim, periode Ibnu Katsir yang mengkritik pandangan-pandangan Al-Ghazali. Nah, jadi memang seperti itu kondisinya. Nah, sehingga kalau Al-Ghazali boleh mempelajari falsafat, kata Al-Ghazali, untuk menangkal falsafat. Ibnu Taimiyah beda lagi. Ibnu Taimiyah tidak boleh. Tetapi tidak boleh yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah itu apa? Ketika falsafat sudah masuk ke ranah apa yang disebut dengan mempalsafatkan Tuhan itu sendiri. Nah itu. Apakah Tuhan ada? Jawab. Tuhan ada? Apakah Tuhan ada yang mencipta? Mungkinkah sesuatu dibilang ada kalau sebelumnya ada, tidak ada yang mengadakan? Siapa yang mengadakan? Apakah ada sesuatu lebih duluan ada sebelum kata ada itu ada? Jadi ini kata-kata bisa diada-adain gitu ya. Jadi bolak-balik begitu. Nah, makanya ini pentingnya Nabi. Ini pentingnya wahyu. Kalau tidak diimani ya hancur. Nah, jadi memang soal bagaimana mempelajari itu ulama dulu juga terjadi perdebatan. Tetapi yang dimaksud tidak boleh itu ketika ranah falsafat memasuki ranah-ranah yang sifatnya teologis. Atau dalam bahasa Usuluddin, giabiat metafisika. Sorga neraka ada atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin di sorga ada bidadari? Seperti apa bidadari sorga? Apakah awan yang ada di dunia akan menjadi bidadari sorga? Apakah penduduk sorga itu punya EKTP? Nah, ini kan persoalan nanti dipertanyakan. Nah, apa bisa membayangkan kondisi negeri akhir dengan perspektif kita sekarang? Nah, ini nggak bisa. Dalam kaidah Usuluddin sudah dipangkas. Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala ala qalbin basar. Negeri akhir tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita hari ini. Tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Tidak bisa diperdengarkan oleh pendengaran kita hari ini. Contoh, ada hadis sahih menggambarkan begini. Jika kau memandang seorang bidadari surga, maka laksana kau melihat manusia yang terbuat dari kaca saking beningnya. Bisa dibayangkan menurut akal kita. Manusia seperti kaca gimana? Nah, jangan dipikirkan menurut kita hari ini. Karena alamnya beda. Gitu. Nah ini. Karena itu, inilah yang dimaksud bahwa dalam hal-hal yang sifatnya metafisikal itu tidak bisa kita gambarkan hari ini. Nah justru we welcome you to place all your valuable knowledge in front of yourself for safety reason. Thank you for your attention. Saudara jemaah Masjid Salman ITB yang beriman, kami masih berada bahwa Adhan Maghrib hari ini akan mulai dikumandangkan pada pukul 17.59 atau sekitar 5
Karena itu kami mohon kepada seluruh jemaah yang masih beraktivitas, di sekitar kompleks area masih selamat diri untuk segera meninggalkan aktivitas dan bersiap melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kami menyarankan kepada Anda sekalian untuk meletakkan barang bawaan di depan sholat masing-masing agar terjaga. Iya, cakupan ilmu filsafat yang boleh dipelajari sehingga tidak memberikan pengaruh buruk pada pemikiran, ya ketika memfilsafatkan hal-hal yang teologis gitu aja. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya eksak, soalnya ilmu pasti, ya. Nah, dulu zaman Nabi belum ada bagaimana cara mengukur gunung. Jadi tingginya gunung dulu belum bisa diukur. Dalamnya laut belum bisa diukur. Kalau sekarang di ITB aja ada ilmunya kan? Di lautan lepas sana mengandung minyak, ada fakultasnya ya, fakultas kelautan kan ada. Gunung ada fakultas kegunungan, ada kan ilmunya? Jadi semua ada. Jadi sekarang itu tingginya gunung bisa didaki, dalamnya laut bisa didalami. Tapi bagaimana gambaran sorga? Nah itu tidak bisa dirumuskan oleh rumus-rumus fisika kita. Archimedes melahirkan teori. Kemudian Einstein melahirkan teori. Teori apa yang dimunculkan? Ya teori-teori yang sifatnya duniawi. Sebagai ilmu wasail, kata Imam As-Sa'di. Ilmu wasail, ilmu yang bisa memperkaya hajanah dunia sehingga dunia menjadi makmur dengan ilmu pengetahuan. Wah, ini ladangnya ITB. Nah, sementara yang disebut akhirat, ya, sorga, neraka, alam kubur, munkar, nakir, ini agak susah difilsafatkan karena bukan ranah akal kita. Coba mau dipaksa ranah akal kita menurut teori UAN, ujian nasional katakan. Kita aja nih ujian nasional atau ujian masuk ITB atau masuk ujian perguruan tinggi ada prosesnya. Yang ngawasnya aja ribuan. Masa orang mati meninggal lalu dikubur jutaan orang mati dalam sehari, yang nanya cuma 2 orang, masuk akal? Lalu ada seluruh mengatakan kayaknya malaikat munkar nakir juga kecapean nanti. Saya nggak kebagian ditanya. Apa begitu? Nah, nggak bisa difilsafatkan. Nah, jadi alam kubur nggak bisa difilsafatkan. Karena itu kata Ibnu Qayyim di dalam Ighosatul Lahfan-nya, sebenarnya diciptakan akal itu justru sumiyal aqlu bil aqli li annahu yaqilu. Diciptakan akal itu untuk yaqilu. Apa artinya yaqilu? Menambah. Bagaikan seekor kuda, dia akan lari kencang dan liar kalau tidak ada kendalinya. Nah, sumyal aqlu bil iqol, dikatakan akal itu namanya iqol. Apa iqol? Pengendali. Kalau di mobil ada remnya, di motor ada cakramnya, ada remnya. Nah, rem itu adalah akal. Jadi hakikat akal kata Ibnu Qayyim sebenarnya untuk mengatur manusia agar tidak liar, tidak keluar dari kebenaran. Nah, sekarang persoalannya kebenarannya itu sendiri. Ada kebenaran filosofis atau kebenaran ilmiah. Nah, ini yang seringkali kita katakan kebenaran filsafati. Ini disebut ilmu yakin. Tapi ada kebenaran yang harus dibuktikan secara empirik, nampak jelas mata kita. Oh, ini yang namanya ainul yakin. Tapi ada kebenaran yang wajib kita imani, walaupun akal kita masih belum bisa menerima, tapi kita wajib percaya adanya. Seperti alam akhir, ini hakul yakin. Maka Allah menjawab, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hakikat kebenaran itu datang dari Tuhan, maka janganlah kamu menjadi orang ragu. Nah, jadi memang apa yang ditanyakan ini sangat dahsyat sebenarnya. Maka perlu
kita dengarkan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.